Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatuhu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad Mahfud MD SH SU MIP yang saya banggakan dan kami doakan, dan tidak lupa beserta jajarannya yang saya hormati. Kinten Bapak Ibu, umpami pribados yang membahasa Sunda kinten-kinten Carlos Bapak Prof margi ieu di hadapan guru-guru pribados sadayana, guru-guru sadayana pribados, Ustadz Alit kadang hidup di perkampungan, Pak. Umpami yang membahasa Indonesia parawasan pribadi sendiri adalah asa legek, karena ini guru-guru pribados. Terkecuali pejabat boleh bahasa Indonesia. Memang bahasa Indonesia bahasa nasional, persatuan. Tapi asa legek perasaan pribados karena ia dipayun-payun para mama sepuh, para ajengan sepuh, para ustad. Abdi mah bade bahasa Sunda wae nya Kang ya, widik. Supaos langkung mantap. Salajengna ka para alim ulama, para kiai, ajengan sepuh, dipi sepuh, anom baik di kotana ataupun di kabupatena, bahkan di pelosokna oge anu ku pribados dipi hatur sareng dipi tutur. Salajengna deui hadirin wal hadirat anu sami-sami nampak hadir di ieu tempat, insyaallah ku Allah dimuliakeun sareng ku pribados disayangi. Hadirin sadayana, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di ajeng-ajeng tiwit pribados ngabangun pondok pesantren ieu raraosan asa neme pisan kasupingan pejabat wakil presiden. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana patepang sareng mantena iwakil presiden pribados pribadi Bapak Prof ka Bapak wakil abdi wawakil ti mama sepuh, mama anom, para ustad, para ajengan, bapak-bapak sadayana, wit masyarakat atas sampai bawah, abdi amanat Bapak upami janten
harus jantan, bahkan kade nawan, kade bapak jantan sepertos ban setip, setuju tuh. Kade bapak sepertos ban setip, ya serep, sepertos serep. Karena yang ngusung atau yang mendukung Bapak Prof itu adalah kebanyakan para alim ulama, para kiai. Prioritaskan pondok-pondok pesantren. Amin. Dan mudah-mudahan kama qala fi kitabihi fi hadisin sahih haqqat mahabbati limutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati limutawassilina fiyya wa haqqat mahabbati limutajawwirina fiyya wa haqqat mahabbati limutajaddirina fiyya. Hak sebagai orang muslim, apalagi ini Pak Prof orang muslim asli santri, Bu. Terus Pak Prof ini jebolan santri. Mudah-mudahan doa daripada santri, sareng kiai, mudah-mudahan terkabul. Naon anu dipiwabsan ku pribadina Pak Prof. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena tadi haqqat mahabbati limutahabbina fiyya. Kita saling harus cinta mencintai. Kiai cinta sama Prof. Pak Prof juga harus cinta. Di mana Pak Kiai sudah cinta sama Prof, insya Allah jadi. Ketika udah jadi, nah, terus pada paus lah. Kadek seperti bangsa dia. Muanya banyak insya Allah. Nomor kedua, wa haqqat mahabbati limutawassilina fiyya. Nomor kedua, orang tos bersilaturahmi Pak Prof sejauh-jauh ke pesantren Nurul Hidayah pada khususnya dan umumnya tepang sarang para kiai sepuh, anom, ustadz, mu'alim, tokoh agama masyarakat sarang sadayana. Mudah-mudahan ku berkahna mutawasil, ku berkahna silaturahmi ini ada keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, haqqat mahabbati limutajaddirina fiyya. Hak seorang muslim itu harus saling memberi, harus saling memberi. Pejabat memberi harta, rakyat memberi suara. Insya Allah. Ulama memberi ilmu, masyarakat memberi jasa atau harta dan tenaga. Sakitu ti pribados semua panjang lebar. Ulah kirang-kirang sing ageng ngahampunten ka pribados. Wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Ujang Jamaluddin yang sudah menyampaikan sambutan atas nama Sohibul Bait. Jadi kalau bisa ditranslate Prof, bahwa doa dari para kiai kampung yang selalu didoakan dan juga disebut oleh almarhum Kiai Habibur Rahman Wahid pada waktu dulu, dan ada dukungan, mudah-mudahan Prof Mahfud jadi Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu arahan pokok-pokok silaturahim mama sepuh dan ajengan anom se-Sukabumi Raya. Jadi Sukabumi Raya itu gabungan antara kota dan kabupaten Sukabumi dan juga kabupaten Cianjur. Jadi ada 3 kota kabupaten Prof pada waktu pagi hari ini. Dan nanti setelah arahan dari beliau
saya mempersilahkan perwakilan dari setiap kota kabupaten untuk bertanya satu pertanyaan setiap kota dan kabupaten. Jadi mohon dipersiapkan. Baiklah, marilah kita dengar bersama-sama arahan pokok-pokok silaturahmi Mama Sepuh dan dengan Anom Sukabumi Raya dan Cianjur oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD SH SU MIP. Kepadanya disilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini di pesantren, saya ajak kita semua menyandungkan sholawat burdah. Maula ya sholli wa sallim. Bisa ya? Bisa lah, pesantren sana bisa. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli haulin minal ahwali muqahimi. Ya Rabbi bil Mustafa Malir maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa arsalahu rahmatan lil alamin wa ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Ujang Jamaluddin, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Tahfidzul Quran, selaku Sahibul Ma'had, Sahibul Bait wa Sahibul Hajah. Kemudian Kiai Haji Abdullah Fauzi dari Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah, Kiai Haji Asep Rahmatullah dari Pondok Pesantren Al Istiqomah, Kiai Haji Ahmad Nawawi Sadili dari Pondok Pesantren As-Sobariyah, Kiai Haji Abdurrahman Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kiai Haji Anas Syakirullah dari Pondok Pesantren As-Sakinah, Kiai Haji Muhammad Bahruddin dari Pondok Pesantren Baitul Abrar, Kiai Haji Aang Sufyan Tsauri Pondok Pesantren Al-Hikmah, Kiai Haji Ujang Supriyadin Pondok Pesantren Darul Rahman, Kiai Haji Busro Karim dari Pondok Pesantren Darul Ulum, Kiai Haji Nasir Fauzi dari Pondok Pesantren Raden Puspa Ma'arif. Kemudian Kiai Haji Saiful Alam dari Pondok Pesantren Dunurrun. Kemudian ada Kiai Haji Pipin S. Arifin dari Pondok Pesantren Ar-Riyadh.
kemudian Kiai Haji Ade Ismail Pondok Pesantren Darul Falah, Kiai Haji Muhammad Nawawi dari Pondok Pesantren Al Istiqlal. Kemudian ini ada tamu dari partai politik, Bapak Iwan Adhar Ridwan, Ketua DPC PDIP Kota Sukabumi. Ada Ibu Hajah Ima Selamat, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan. Ada Bapak Adinda, Ketua DPC Partai Perindo. Bapak Bayu Waluyo, Ketua DPC Partai Hanora. Dan Bapak Yudi ini dari Kabupaten Sukabumi. Hadirin sekalian, menurut peraturan tidak boleh kampanye di pesantren kecuali dengan izin khusus. Saya sampaikan bahwa hari ini saya datang bukan untuk berkampanye tapi untuk halakoh kebangsaan. Sebenarnya bicara politik di pesantren itu boleh, tetapi politik itu ada dua. Satu politik tingkat tinggi, namanya high politics. Kalau Gus Dur menyebutnya politik inspiratif. Yang kedua, politik tingkat bawah, tingkat rendah, namanya low politics. Ya, politik praktis. Nah, saya sekarang akan bicara yang high politics. High politics itu wajib dibicarakan di pesantren, bahkan diajari. Di pesantren itu diajari high politics, yaitu fiqhus siyasah, fikih politik namanya. Yang bicara tentang nilai-nilai berpolitik yang baik, nilai-nilai mencintai tanah air secara baik. Nah, yang tidak boleh itu politik praktis. Politik praktis itu politik elektoral. Nah, politik elektoral itu kalau saya tidak perlu kampanye di pesantren. Pesantren itu sudah punya hati nurani untuk memilih yang benar. Ya, saya tidak perlu mengatakan, hai pesantren, pilihlah si A, pilihlah si B, pilihlah si C. Tidak usah dikatakan itu, nanti dipilih sendiri. Karena kalau sudah nyuruh milih kontestan tertentu itu namanya politik praktis. Nah, kalau politik praktis itu bisa disampaikan di tempat kampanye. Di sini bukan tempat kampanye tapi tempat halakoh. Saya akan bicara nilai-nilai kebangsaan kita karena ini halakoh kebangsaan. Saudara, kita harus bersyukur sebagai bangsa Indonesia yang juga umat Islam mempunyai satu negara yang merdeka. Harus bersyukur kita. Saya sering bercerita begini. Saya dulu mondok di pondok pesantren. Tahun 68-69 saya itu mondok. Masih kecil sekali. Nah, waktu saya mondok itu umat Islam itu masih sangat terbelakang. Saya dulu waktu mondok itu, iya, pondoknya enggak pakai tembok, pakai anyaman bambu. Pakai anyaman bambu, satu kamar kecil gitu. Isinya 20 orang. Lampunya lampu teplok, enggak pakai listrik. Kalau masak sendiri pakai tungku batu. Itu saya tahun 69, masih kecil sekali.
Jadi karena satu kamar tuh isinya 20 orang, kita tidak pernah bisa tidur di kamar. Tidurnya di mana? Tidurnya di masjid, di emper-emper masjid, kemudian di depan surau gitu. Gitu-gitu. Bawa tikar kecil tidur gitu. Dulu tahun-tahun itu masjid jarang. Masjid jarang. Sehingga kalau kita bepergian dari satu desa ke desa lain, pas waktunya sholat asar gitu, ya berhenti aja di pinggir jalan, di sungai, ambil wudhu, lalu ambil daun pisang, terus sholat, sajadahnya daun pisang. Itu saya waktu kecil, saya ngalami betul. Nah saudara, alhamdulillah sekarang ini, setelah kita punya Indonesia merdeka, sisa-sisa peninggalan zaman Belanda, yang sampai tahun 68, tahun 70 itu masih banyak. Sekarang kita sudah hidup baik nih umat Islam. Pesantrennya udah tembok kayak gini dan disusun dengan side plan yang sangat indah. Saya tadi bilang kepada Kiai Ujang ini, saya ngelihat ini seperti ngelihat film Cina. Di keraton-keraton itu ada jembatan seperti itu. Nah, kalau seorang pangeran pacaran sama ketemu di situ duduk. Gitu. Iya, itu di film-film Cina, dan saya dulu suka baca silat Cina, cerita Kuping Hu namanya. Nah, sekarang ini pesantren udah bagus. Saudara pergi kemana-mana udah berhenti di masjid manapun, pergi kemana, wah mau sholat. Oh masjid di sana Pak, ditunjukin orang. Masjidnya bersih. Dari Sukabumi ke Jakarta misalnya, saudara mau sholat di mana? Tinggal aja bilang ke supir, cari masjid di depan, berhenti, udah bisa. Dulu nggak ada begitu. Nah oleh sebab itu, kita harus syukuri kita punya negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Karena dengan negara yang berdasar Pancasila ini, umat Islam kemudian dari waktu ke waktu maju. Saya misalnya, ketika kecil itu, cita-cita saya tuh apa? Cita-cita saya tuh kecil sekali. Saya mondok di pesantren, bisa ngaji, kemudian masuk ke pendidikan guru agama, PGA namanya, pendidikan guru agama negeri. Itu cita-citanya ingin menjadi guru agama di sekolah dasar. Nah kalau lulus PGA itu, saudara, itu pangkatnya golongan 2A. Ngajar di sekolah dasar. Gajinya kecil sekali. Nggak cukup 1 bulan gaji. Tapi senang jadi guru agama, punya penghasilan tetap. Sama saya masuk pendidikan guru agama. Sesudah masuk pendidikan guru agama, masuk tahun keempat, guru saya, namanya Pak Jasari itu, memanggil saya, kamu bagus tuh nilainya, kamu bisa masuk ke sekolah unggulan milik Departemen Agama di Jogja. Namanya Pendidikan Hakim Islam Negeri. Masuk saya dengan beasiswa, namanya waktu itu namanya siswa ikatan dinas. Siswa ikatan dinas itu ya sekolah dibiayai, nggak usah bayar, dikasih asrama, tapi cari makan sendiri, bawa makan sendiri. Asramanya disediain, sekolahnya nggak usah bayar. Saya masuk ke PHIN Jogja. Nah sesudah saya masuk PHIN Jogja, saya nggak lagi ingin jadi guru agama. Saya ingin menjadi hakim agama, hakim Islam. Wah, saya ingin jadi hakim Islam ini. Lumayan nih jadi hakim. Gitu. Karena lalu bekerja di pengadilan. Sesudah saya masuk PHIN, saya kan guru saya tuh ngajari hukum-hukum umum, hukum perdata, pidana, tata negara. Tentu hukum agamanya lebih banyak, tapi hukum-hukum yang umum itu diajari juga, yang ngajarin jaksa, hakim, pengacara, dosen UGM itu ikut ngajar di sekolah PHIN itu, sekolah SMA. Lalu, saudara, saya ingin menjadi hakim beneran, bukan hakim agama. Maka saya masuk ke
Fakultas Hukum UII, ngambil jurusan Hukum Tata Negara. Pada waktu yang bersamaan saya juga ambil di UGM, jadi saya merangkap tuh S1-nya. Ngambil di UGM jurusan Sastra Arab, Fakultas Sasdaya namanya. Fakultas Sastra dan Kebudayaan, jurusan Sastra Arab. Saudara, begitu saya kuliah, saya berubah, tidak lagi ingin jadi hakim, ingin jadi dosen. Karena saya kagum pada dosen-dosen muda tuh, kalau ngajar bawa buku hebat, profesor selalu ngutip buku, bawa teori ini. Saya ingin jadi dosen aja deh. Gitu. Ini, jadi guru agama, ingin jadi hakim agama, ingin jadi dosen, berubah. Sudah itu, saya jadi aktivis, karena waktu saya kuliah itu banyak mahasiswa demo, partai politik gencar gitu. Lalu saya ingin jadi anggota DPR. Hebat tuh anggota DPR waktu itu. DPR tuh yang hebat-hebat ya. Karena saya dari Madura, jadi yang top itu DPR yang dari P3 itu. Ada Aisyah Hamene, ada Ridwan Saidi, ada Yusuf Hasim, ada Zamroni. Waduh, saya bilang ini orang hebat-hebat, saya ingin jadi anggota DPR aja lah gitu. Nah, lalu sesudah itu, karena orang sering banyak diwawancarai oleh wartawan itu, ada Pak Amin Rais, kalau kemana-mana diwawancarai wartawan, Nurholis kemana-mana dikejar wartawan, Gus Dur kemana-mana dikejar wartawan, nulis di koran. Saya ingin menjadi penulis. Jadi cita-cita saya itu berubah-ubah. Tetapi di atas semua itu, setiap saya punya cita-cita, saya selalu punya orientasi kerja yang jelas. Akhirnya apa? Saudara, cita-cita saya itu tercapai semua. Tercapai semua. Saya jadi guru agama. Loh. Saya nih sekarang sedang ceramah agama. Guru agama. Saya dulu punya 200 lebih ceramah agama saya di SCTV. Di zaman nama programnya Di Ambang Fajar. Ya. Di Ambang Fajar. Saya Samin Rais, Jamaluddin, masih agak muda-muda lah tahun itu, tahun 93 sampai 97. Itu saya ceramah agama terus sambil jadi dosen. Nah, jadi dosen saya tercapai jadi dosen. Jadi hakim saya juga jadi ketua MK. Tercapai semua. Lalu jadi anggota DPR, saya jadi anggota DPR pernah. Jadi menteri, malah dapat bonus jadi menteri. Menterinya 3 kali. Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, waktu itu namanya Menteri Kehakiman. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Lalu sekarang Menko Polhukam. Sudah dapat bonus. Karena apa? Saudara, orang yang bekerja keras di negara yang merdeka dan demokratis itu akan memperoleh apa yang diperjuangkannya. Kata Salahuddin As-Sofadi, la yamtatil majda malam yarkabil haqor wala yanalul ula man taqaddamal hadar. Kalau kamu ingin sukses, ini kuncinya, kata Salahuddin. La yamtatil majda malam yarkabil haqor. Tidak akan pernah sukses usaha setiap orang itu kalau dia penakut, tidak mau bekerja keras, penakut, pemalas, itu namanya yarkabil hadar. Jadi orang yang ingin sukses itu bekerja keras. Karena kita punya negara yang memfasilitasi kalau kita bekerja keras, jalan akan terbuka. Lalu ada kata, wala yanalul ula man taqaddamal hadar. Tidak akan pernah menjadi orang terhormat siapapun kamu itu kalau sebelum berbuat sudah menyatakan tidak berani, takut. Jadi kuncinya kerja keras dan tidak takut. Yang penting benar. Itu sebabnya lalu saya
Sekarang yang melampaui berbagai pekerjaan, ya, jadi dosen sejak tahun 84, tahun 99, 15 tahun sesudah saya jadi dosen di kampus, terus dapat gelar profesor, guru besar. Lalu saya ikut Gus Dur ke Jakarta, diangkat menjadi menteri. Sejak saat itu sampai sekarang saya terus ada di Jakarta dan berpindah-pindah pekerjaan. Jadi menteri 3 kali, ketua MK, jadi DPR, pernah di BPIP juga. Itu artinya apa? Kerja keras. Dan ini membuktikan bahwa pendidikan pesantren itu tidak kalah unggul dengan pendidikan universitas. Saya bilang, loh, saya dari pesantren. Saya ingin tanya, di Jogja nih, saya ingin tanya, di Jogja ya, punya Universitas Gadjah Mada yang terbesar. Apakah di Universitas Gadjah Mada itu sudah pernah melahirkan alumni yang menduduki 3 poros kekuasaan? Ada, namanya Mahfud. Porosnya legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang lain ya mungkin yudikatif ya. Yang lain mungkin legislatif ke eksekutif. Saya 3 ini udah dimasuki semua. Lulusan pondok pesantren. Makanya tadi bahasa Arab saya bagus. Karena saya dari pesantren. Sejak kecil saya sudah diajar itu. Soal domer. Ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altu, ma'faltu, ma'fal saya semua. Fa'ala yaqulu fa'lan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun maf'alun. Hafal saya. Jadi satu kata dalam bahasa Arab dipecah ke dalam 140 kata. Ya. 14 ke bawah, 10 ke samping saya bisa. Karena saya lulusan pesantren. Nah, saya hanya ingin mengatakan, mari pesantren ini jangan merasa rendah diri. Pesantren harus maju. Di era demokrasi ini yang dipentingkan adalah mutu. Bukan status sekolahnya, universitas besar, universitas kecil, pesantren besar, pesantren. Pokoknya kalau orangnya bermutu, ya jadi. Nah itu semua karena kita punya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, saya ingin katakan, negara kesatuan Republik Indonesia ini disusun oleh para pendiri bangsa, termasuk di dalamnya para kiai. Termasuk di dalamnya para kiai. Sehingga ketika Indonesia berdiri itu, antara faham keislaman dan keindonesiaan itu sudah satu. Apa artinya? Bahwa keislaman dan keindonesiaan harus menyatu. Artinya orang Islam itu harus mengakui Indonesia sebagai negara milik bersama. Tidak boleh orang Islam, wah saya orang Islam, tidak mau ikut Indonesia. Enggak, dulu yang mendirikan Indonesia itu ya para kiai-kiai juga. Sehingga orang Islam itu harus bergabung, menyatakan kesetiaannya kepada Republik, sehingga keislaman dan keindonesiaan itu bersatu. Cinta kepada Islam, cinta kepada tanah air. Maka tadi lagunya itu Indonesia Biladi anta unwanul fakhuma kullu mayyati kayoma tomihan yal qayyama. Indonesia hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Apa tanah air kita? Indonesia Biladi. Indonesia ini adalah tanah airku, negaraku. Jangan bilang orang Islam, enggak, ini bukan negara Islam. Yang masih bermimpi negara Islam itu berarti belum tahu arti bahwa keindonesiaan dan keislaman itu bersatu. Kok masih ada orang bergerak, saya mau mendirikan negara Islam? Apaan? Ini didirikan oleh tokoh-tokoh Islam. Indonesia ini, coba kiai kita yang masuk ikut mendirikan negara ini. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, ini jadi anggota BPUPK ini, panitia pendiri negara nih.
Kiai Wahid Hasim, Kiai Maspur. Dari Muhammadiyah ada Ki Bagus, ada Kahar Muzakir. Dari PSII ada Agus Salim. Dari Masume ada Abi Kusno, Cokro Suyoso. Ada Sukiman, Wiryo Sanjoyo. Lalu ada juga Bung Hatta, Bung Karno, Yamin, dan lain-lain. Yang seluruhnya tuh berjumlah 62 orang. Indonesia didirikan oleh mereka. Jadi Indonesia ini adalah produk kesepakatan para ulama. Sehingga Indonesia harus menyatu. Keislaman dan keindonesiaan harus ada dalam satu ramuan bahwa kita cinta Islam dan cinta tanah air Indonesia. Apa bentuk ramuan itu? Maka Islam yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh pondok pesantren, itu adalah Islam wasatiyah. Islam jalan tengah, Islam yang adil. Islam wasatiyah itu kuncinya yang pertama iktidal. Memperlakukan semua orang itu sama, meskipun agama dan suku berbeda, tapi harus bersatu. Islam, Kristen, Hindu, Buddha bersatu. Ini Indonesia, bersaudara. Ibadahnya sendiri-sendiri, tapi kalimatun sawa. Kan ada di Quran tuh. Qul ta'alau ila kalimatin sawa. Gitu. Mari kita ketemu kalimatin sawa itu visi yang sama. Meskipun agama beda, tujuan kita Indonesia merdeka. Hindu, Kristen, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, itu kan sama, ingin Indonesia merdeka dan maju. Nah itu namanya kalimatun sawa. Ingin pemimpin yang adil, jujur, tidak berbohong, itu kalimatun sawa. Agama apa saja sama, itu keislaman dan keindonesiaan itu seperti itu. Iktidal. Lalu apa? Tasamuh, toleran. Itu keislaman dan keindonesiaan itu menuntun agar orang Islam itu toleran terhadap perbedaan, karena perbedaan itu adalah ciptaan Allah. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Ini kata Allah sendiri berkata kepada kita. Kalau Allah itu mau, ini firman Allah, kalau aku mau, walau sya'allah, kalau aku mau, maka kamu semua ini jadi satu agama saja. Jadi satu ras saja, ummatan wahidah. Agamanya sama, sukunya sama, rasnya sama. Kalau Allah mau, tapi Allah tidak mau. Untuk apa? Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi saya sengaja menciptakan kamu itu berbeda. Untuk mengujimu. Diuji untuk apa? Fastabiqul khairat. Diuji mau berlomba enggak untuk berbuat kebaikan bagi kemanusiaan. Ya. Jadi pastikan bahwa kita ini orang Indonesia. Indonesia biladi. Keislaman kita melebur dengan keindonesiaan kita. Dan keindonesiaan itu artinya Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh kita berlaku separatis. Saya tidak mau. Saya orang Islam, kuat sendiri, besar sendiri, harus mendirikan negara Islam. Itu konyol, itu salah. Dulu Nabi Muhammad itu mendirikan negara apa? Mendirikan negara itu Nabi Muhammad tidak bilang negara Islam. Tahu, Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib namanya. Yasrib itu kota tidak beradab. Ada orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi bermusuhan. Agama lokal bermusuhan, penduduk yang sukunya beda bermusuhan. Maka Nabi Muhammad datang. Kota ini saya ubah namanya menjadi kota Madinah. Jadi kota Madinah yang sekarang sering kita kunjungi itu, yang kita ziarahi, tempat kuburan Nabi itu, saudara, itu dulu namanya Yasrib. Yasrib itu kota kacau balau, penuh pembunuhan, pencurian, kedengkian. Nabi datang, saya bentuk negara baru, namanya negara Madinah. Loh, kok tidak disebut negara Islam? Memang Nabi tidak mendirikan negara Islam. Dia sebut Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah di situ lalu ada piagamnya. Piagamnya itu namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu 47 pasal di sini.
Nah 47 pasal itu, yang 24 pasal itu berisi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Orang yang beragama Nasrani dilindungi dengan kewajiban ini. Orang Muslim dilindungi harta dan jiwanya dengan disebut semua itu suku-suku dan pemeluk agama. Bani siapa dapat perlindungan yang sama dari negara. Sehingga di situ negara Madinah itu negara kosmopolit, negara yang beragam pemeluk agamanya, sukunya, rasnya. Sehingga ketika Nabi mendirikan negara Madinah itu, pengantar piagam Madinah itu bunyinya begini. Hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi, inilah kitab, inilah ketentuan, inilah keputusan. Kitab itu bisa berarti proklamasi. Inilah ketentuan, inilah kitab dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan pertama? Bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisyin wa Yathrib. Nih, yang tidak Islam nih. Tadi mukmin, muslim, wa Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum, dan suku-suku yang ada di belakang mereka. Falahiqu bihim, menyatakan bersatu merdeka mendirikan sebuah negara namanya Madinah. Wa jahada ma'hum, dan berjuang bersama-sama meskipun di dalam perbedaan. Jadi Indonesia ini harus diperjuangkan bersama sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Karena dulu Nabi Muhammad mendirikan negara yang sama. Kalau Nabi mau kan, kalau Nabi memang diperintahkan oleh mendirikan satu negara Islam, gampang diumumkan semua dunia negara Islam jadi satu. Tapi Nabi tidak. Sehingga pengikut Nabi itu bukan hanya orang Islam. Banyak yang lupa bercerita bahwa pengikut Nabi yang sangat setia itu seorang Yahudi namanya Muhairik. Tahu Muhairik itu siapa? Muhairik ini orang Yahudi, tapi warga negara Madinah, ikut berperang dia. Setiap Nabi berperang ikut. Ditanya, Muhairik, kamu kok ikut berperang ini kan Islam? Enggak. Saya enggak membela Islam. Saya membela tanah air. Itu. Sehingga kalau di bahasa lagu kita misalnya Al-Madinah Biladi, kan gitu kan, ini Indonesia Biladi, Madinah Biladi waktu itu, kata si Muhairik. Anta unwanul fakhoma, engkau adalah panji kebesaranku. Sama. Sehingga ketika suatu saat Muhairik ikut perang Uhud, gugur di perang Uhud. Karena gini kan, perang Uhud tuh satu perang di mana Nabi berperang kalah. Sesudah perang Badar. Perang Badar tuh 300 orang mengarahkan 1.100 orang. Hebat tuh perang Badar. Tapi kata Nabi sesudah perang Badar, jangan gembira dulu. Kamu bisa mengalahkan perang Badar yang begitu hebat, nanti kamu menghadapi perang yang begitu dahsyat lagi, yaitu perang melawan hawa nafsumu sendiri. Datanglah perang Uhud. Nah, perang Uhud nih Nabi ngatur strategi. Berapa dulu kamu di atas bukit Uhud di sini ya. Nanti medan pertempuran ada di bawah. Kamu disiplin di sini. Saudara, perang. Orang Quraisy itu sudah lari. Nah, karena orang Quraisy lari meninggalkan hartanya, meninggalkan kuda. Orang Islam yang di bukit ini hawa nafsunya muncul untuk memiliki harta rampasan. Turun semua berebut harta. Tiba-tiba orang kafir yang sudah lari itu naik ke bukit ini, ditembaki semua dengan panah. Jedat, sampai akhirnya banyak perang gugur, termasuk Sayyidina Hamzah dibunuh di situ. Nabi Muhammad juga sudah menjadi sasaran tembakan, bunuh Muhammad juga tidak. Nah, disitulah banyak orang lalu menjadikan badannya sebagai tameng. Allahu Akbar, saya cinta kamu Rasul. Badannya jadi tameng. Mereka semua mati, termasuk Muhairik tuh, yang orang Yahudi tadi ketembak dan jedah gitu. Lalu dia sudah tengah nafasnya, ditanya oleh sahabat yang hidup, Muhairik, kamu sudah gugur, nampaknya kamu sudah akan mati. Apakah kamu mau berpindah menjadi agama Islam dari agama Yahudi? Kata Muhairik, tidak. Saya mati dalam keadaan Yahudi. Tanya lagi, kenapa kamu membela Muhammad? Karena Muhammad itu orang adil, bukan karena Islamnya, karena keadilannya, ketegasannya, keteladannya, akhlaknya.
Jadi saya ini membela tanah air yang dipimpin oleh Muhammad, bukan membela Islam. Terus hartamu yang banyak mau kamu kemanakan? Apakah mau saya serahkan ke keluargamu atau bagaimana? Muhairik bilang, tidak, seluruh harta saya diwakafkan kepada perjuangan negara Madinah. Bayangin orang Yahudi, saudara, bergabung dengan Islam. Jadi Islam yang di sini ini harus mengikuti cara Nabi Muhammad melindungi dan menghargai orang yang sama. Itulah keislaman dan keindonesiaan. Sehingga kita harus mencintai Indonesia ini sebagai negara kita. Karena itu tadi, begitu kita punya Indonesia merdeka, umat Islam maju. Ada yang jadi profesor, jadi presiden, jadi menteri, jadi ketua DPR, DPRD, pesantrennya mewah-mewah. Iya, pesantren terus berkembang. Nah, itulah sebabnya dalam rangka ini saya ngajak kita semua, mari cintai negara ini. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Bahwa ada ketidakadilan di mana-mana, kita perbaiki. Kita perbaiki. Ada misalnya polisi yang sewenang-wenang, kita beritahu. Karena tidak semua polisi itu sewenang-wenang. Sama juga di masyarakat, ada orang yang suka sewenang-wenang, di polisi ada juga. Tapi secara umum, sebagai court misalnya, polisi itu baik. Coba bayangkan saudara, kalau polisi itu mogok, misalnya, saya ini kok dijelek-jelekan terus tuh, saya mogok 1 jam, hancur negara saudara. Kenapa? Dalam 1 jam tuh kalau ada orang merampok, orang memperkosa, orang membunuh, polisi, Pak lapor polisi. Enggak, saya masih mogok. Saya sudah selesai mogok, sudah terbakar semua negara ini. Polisi sudah selesai mogok, udah nggak bisa diperbaiki lagi. Oleh sebab itu, saudara, mari kita terima semua itu sebagai satu fakta, di mana di setiap institusi itu ada oknum jahatnya, ada orang baiknya. Dan kita ingatkan bahwa polisi, tentara, pejabat itu adalah teman rakyat. Karena rakyat pun suatu saat bisa jadi polisi, bisa jadi pejabat. Kalau ada sedang jadi polisi lalu sewenang-wenang gitu, nanti hati-hati. Ini rakyatnya bisa sebentar lagi jadi pejabat juga. Anda nanti bisa dibales kalau main-main kan gitu. Nah, oleh sebab itu mari kita proporsional saja melihat ini. Nah, saudara sekalian, mengapa kita perlu menjaga negara Indonesia ini? Mengapa? Karena dengan mempunyai negara Indonesia, kita bisa beribadah dengan baik. Coba kalau belum merdeka, saya katakan tadi, sudah merdeka saja, 20 tahun merdeka belum apa-apa loh. Waktu itu, tahun 68, 22 tahun merdeka, saya sholat masih di tepi sungai pakai sajadahnya. Wah, sekarang kan pergi kemana pakai mobil, ada sajadah, pecinya ada 4 gitu di mobil. Nah, saya mau sholat, berhenti. Nah, karena Indonesia merdeka sekarang nih, ada pesantren udah bagus, di mana-mana udah bagus. Itu yang saya katakan tadi, maka Indonesia dijaga. Karena dengan mempunyai negara merdeka seperti Indonesia ini, maka kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik. Apa perintahnya? Sebenarnya perintah Allah itu kan sederhana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya ciptakan jin manusia itu hanya agar beribadah kepadaku. Nah, kalau beribadah tidak bisa dilakukan kalau kita tidak punya merdeka, maka punya negara merdeka itu menjadi wajib juga. Karena dalilnya itu mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika satu kewajiban tidak bisa kamu laksanakan dengan baik kalau tidak ada satu yang diperlukan itu, maka satu yang diperlukan itu wajib kamu buat. Artinya gini, jika kewajiban beribadah tidak bisa kamu lakukan kalau kamu tidak punya negara merdeka, maka punya negara merdeka itu wajib dibuat. Maka para ulama dulu mendirikan negara Indonesia bersama kekuatan seluruh bangsa yang lain. Bayangin, Indonesia itu dibangun oleh 77 kerajaan. Tahun 45 itu di Indonesia masih ada 77 kerajaan-kerajaan di berbagai daerah. Yang semuanya itu dijajah oleh Belanda. Tapi
ke dalam masih tetap disebut kerajaan, tapi dicampur oleh Belanda. Tahun 45 bersatu. Punya beberapa agama bersatu. Nah itulah yang disebut mitsaqun ghalidha. Saudara sekalian, janji suci kita. Janji suci kita itu apa? Mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dulu orang yang pernah datang ke rumah saya, Bapak kan tokoh Islam, kenapa Bapak tidak memperjuangkan berdirinya negara Islam? Saya tanya dalilnya, mana buktinya bahwa kita harus mendirikan negara Islam? Loh itu Pak, Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, itu kan Islam. Kamu tidak tahu sejarah. Saya Islam, kamu Islam, saya bilang. Waktu itu, di tahun 96, datang nih kelompok itu, ngajak, pokoknya negara Indonesia harus juga menjadi, ngapain kamu mendirikan Islam, saya bilang. Iya Pak, untuk melaksanakan agama kita tidak nyuruh mendirikan negara Islam. Agama kita menyuruhkan kita mendirikan sebuah negara yang bisa melindungi segenap bangsa dan memberi kesempatan kita beribadah. Saya bilang, kamu udah naik haji belum? Belum Pak, baru umroh. Berapa kali umroh? 2 kali Pak. Jadi mutawif. Nah, saya sudah naik haji 3 kali. Saya bilang, saya umroh sudah 27 kali. Saya bisa laksanakan itu karena saya hidup di Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia ini kalau ukuran-ukuran syar'i ini ya, karena halaku kebangsaan, saya bicara bangsa. Sebuah negara dikatakan sudah kompatibel, cocok dengan Islam itu kalau sudah dihidupkan di dalamnya apa yang disebut maqasidus syar'i. Tujuan bernegara menurut syarak. Maksud syarak tentang berdirinya negara itu apa? Ada 5 aja. 1, hifdzuddin. 2, hifdzun nafas. 3, hifdzul mal. 4, hifdzul aql. 5, hifdzun nasab. Kalau di negara itu sudah ada itu sudah negara Islam. Tidak usah minta negara Islam, itu ajaran Islam sudah bisa hidup di situ. Saya belajar ini dulu kepada Profesor Azhar Bashir. Pak Soleh Amin, mana Pak Soleh Amin? Ada Pak Soleh Amin. Ngaji Pak. Nah itu tuh. Itu satu kelas dengan saya tuh waktu kuliah tentang ini. Kuliah tentang hukum tata negara Islam. Namanya pemerintahan di dalam Islam. Imamah dan pemerintahan dalam Islam itu kuliahnya. Saya tanya, waktu itu banyak yang tanya, Pak Azhar, banyak orang Indonesia itu mengeluh katanya, kenapa kita tidak jadi negara Islam? Kata Pak Azhar, Indonesia ini sudah Islam. Jangan menggugat-gugat lagi melalui negara. Karena syarat berdirinya negara yang disebut Islam itu, dalam praktek, ya, dalam praktek, 1, tidak ada larangan untuk beribadah sebebas-bebasnya. Itu hifdzuddin, memelihara kebebasan beragama. Sekarang kita bebas nggak beragama? Bebas. Saudara, kalau ada yang tidak bebas beragama dilakukan oleh aparat, itu lapor ke saya. Mumpung saya Menko Polhukam. Tidak boleh, aparat itu harus melindungi orang beragama dengan baik. Apakah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, lindungi. Jangan saling mengganggu. Itu namanya hifdzuddin. Lalu hifdzul nafas, menjaga keselamatan jiwa. Di Indonesia sudah ada enggak perlindungan keselamatan jiwa? Ada. Ada kitab undang-undang hukum pidana. Barang siapa membunuh orang lain dengan dalil ini, maka ancaman hukumannya sekian. Kalau pembunuhan direncanakan, ancaman hukumannya mati. Kayak Sambo itu kan ancaman hukuman mati. Kan direncanakan. Tapi kalau membunuh karena terpaksa, bebas. Kalau membunuh tidak terpaksa tapi membunuh beneran, tapi karena emosi tidak direncanakan, ancaman hukumannya belasan tahun. Gitu. Karena ada ajaran hifdzun nafas, maka kita punya kitab undang-undang hukum pidana. Lalu yang ketiga hifdzul mal,
melindungi hak milik setiap warga negara. Saudara punya tanah dilindungi oleh negara. Tanah saudara diambil bisa diselesaikan oleh pengadilan negara bahwa itu tanah saudara, benar. Terjadi persengketaan. Wah, ini dulu bapaknya, ayah kamu yang punya tanah itu punya istri lain di sana tapi tidak didaftarkan. Terjadi perkara, nanti diselesaikan oleh pengadilan. Karena itu hifdzul mal. Ini hifdzuddin sudah ada, hifdzul mal sudah ada, hifdzul nafas sudah ada. Lalu ada hifdzul akal. Menjaga rasionalitas, menjaga akal sehat. Nah, di Indonesia kita harus berakal sehat. Oleh sebab itu dilarang minum minuman keras, dilarang narkoba. Minum minuman keras, alkohol boleh enggak? Lu agama lain boleh kan? Nah, yang agama lain boleh minum di tempat tertentu, jual tempat tertentu, enggak boleh kita ganggu. Kita dilindungi oleh negara, enggak boleh mabuk-mabukan, enggak boleh narkoba, karena narkoba dan mabuk-mabukan itu merusak akal sehat. Hukum pidana di Indonesia sudah ada, perda-perda sudah ada yang mengatur, jangan mabuk, jangan nyopir kalau sedang mabuk, merusak akal sehat. Kan banyak orang diperkosa itu oleh orang mabuk juga, akal sehatnya hilang. Lalu hifdzun nasab, memelihara kemurnian keturunan. Maka di Indonesia ada hukum perkawinan. Hukum perkawinan apa? Orang perkawinan adalah dilakukan secara sah menurut agama masing-masing. Agar apa? Agar jelas nih keturunannya siapa, kawinnya kapan. Kalau tidak pernah kawin pakai hukum perkawinan, di sana buat anak, sana buat anak, sana buat anak. Nanti pas dia mati, hartanya jadi rebutan, semua ngaku anak. Tidak ada hifdzun nasabnya di mana ini? Ya kan? Maka kembali siapa yang kawin secara sah dan di mana? Itu hukumnya. Menurut agama apa? Itu hukumnya. Jadi saudara, negara Indonesia itu sebagai sebuah negara bukan negara Islam, tetapi sudah Islami. Islam itu kata benda, kalau Islam itu kata sifat. Islam itu mengajarkan nilai-nilai luhur ajaran Islam untuk hidup bersama di dalam sebuah negara. Itulah yang kita perjuangkan. Gimana menjaga kepentingan-kepentingan umat Islam? Ya ada mekanismenya, demokrasi. Dulu saudara, zaman Orde Baru itu demokrasi itu tidak ada. Maka Gus Dur selalu berpidato, kalau umat Islam ingin maju, perjuangkan demokrasi. Begitu ada reformasi, demokrasi hidup, orang-orang Islam dari pesantren masuk semua, jadi menteri, jadi DPR, jadi gubernur. Itu demokrasi. Presiden, wakil presiden, Menko, menteri luar negeri, itu santri-santri semua kan tuh, Pak Agus Shihab, Hovifa, Jimli, Yusril, Hamdan, dan sebagainya. Santri-santri bisa masuk melalui demokrasi. Indonesia itu kelola secara demokrasi. Jadi syarat sebuah negara itu yang dikatakan negara wasatiyah itu, Islam wasatiyah itu, ya tidak, satu keadilan, tasamuh, kemudian islah itu reformasi, artinya selalu memilih yang baik, sehingga ada kaidahnya itu, ya, mengambil yang baik atau memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal ahdu bijadidil aslah. Itu kan dalilnya kalau dalam Islam. Saudara, di dunia ini, saudara sekalian, tidak ada bangsa yang monolitik, hanya terdiri satu bangsa gitu, terdiri dari satu agama. Tidak ada. Gitu. Di Mekah aja ada, di Saudi Arabia ada, cuma dilarang masuk ke kota Madinah dan kota Mekah. Orang yang beragama lain kan ini banyak. Yang masih beragama nenek moyang juga masih banyak. Tidak ada satu negara. Oleh sebab itu kita di negara ini sudah benar hidup bersama secara rukun untuk kemajuan bersama sebagai sebuah geopolitik.
sebuah satu kesatuan. Nah, mari jaga Indonesia ini dengan sebaik-baiknya dan penuh kecintaan kepada negara ini, yang antara lain saudara nanti laksanakanlah, ikutilah pemilu dengan benar, jujur, adil, dan saudara memilih sesuai dengan apa yang menurut keyakinan saudara itu patut dipilih. Apa yang aspirasi saudara inginkan dibawa oleh siapa. Nah, itu saja. Ya, inilah kuliah politik tingkat tinggi yang saya sampaikan di sini. Sekian, saya persilahkan kalau mau ada yang tanya. Namanya halakoh itu boleh ada yang tanya. Nah, itu sudah banyak yang buka ya. Ini yang di 3 orang dulu ya. Nanti 3 dari setiap kota kabupaten, jadi nggak bisa 2 ya setiap kota kabupaten. Ya, baik. Dari kota Sukabumi dulu siapa? Kota Sukabumi. Kota Sukabumi 1. Yang dari Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cianjur dulu. Ada Kabupaten Cianjur? 2. Yang dari Kabupaten Sukabumi. Oke, 3 berarti ada 3 pertanyaan. Silakan Kang Wing Wing untuk dari kota Sukabumi ke Cianjur, dari Kabupaten Sukabumi. Kota Sukabumi. Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mahfud, mudah-mudahan sehat dan barokah. Dan yang saya hormati para romo, para kiai. Singkat padat jelas saja ya Pak. Siap. Ini ada pantun dulu, saya semalam ini pegang. Kaos Banjar merek put, cocok Raden obat pel kita. Pasangan Pak Ganjar Pak Mahfud cocok menjadi presiden kita. Yang saya ingin tanyakan, apakah bisa Wapres mengintervensi kebijakan presiden ketika harus menyelesaikan kebijakan pro rakyat, utama masalah hukum. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya luruskan dulu, menintrospeksi kebijakan presiden gitu ya. Mengintervensi. Oh, intervensi. Oke. Yang kedua, silakan dari Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, yang saya hormati para alim ulama, seluruh jamaah yang hadir. Saya mau bertanya apa lagi, Prof? Prof sudah tahu semua. Saya masih belajar, Prof sudah segalanya. Tapi paling tidak ini sajalah sekedar penguatan dari kami Pondok Pesantren, bahwa kami tentu berharap Bapak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sehingga kemudian kebijakannya berpihak terhadap keberadaan pondok pesantren, berpihak secara utuh terhadap pondok pesantren. Jadi bukan hanya yang hari ini kan sudah ada undang-undang pesantren, Perpres ada di provinsi, ada Perda pesantren dan sebagainya. Tapi semua itu belum ada eksekusinya, belum ada realisasinya. Jadi dengan Pak Mahfud, dengan Pak Ganjar, kita berharap realisasi kepentingan, keberpihakan terhadap pondok pesantren real dan nyata bagi kami dapat dirasakan. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya Ade Ismail Prof dari Kabupaten Cianjur, Pesantren Darul Falah. Terima kasih Kang Ade. Ya, silakan satu lagi dari Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang Bapak pemberani di Indonesia, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, yang berani seperti mengeluarkan pendapat yang dolim-dolim itu 300 triliun Pak.
Mudah-mudahan Bapak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami para kiai Pak akan selalu berdoa buat mudah-mudahan dan yakin Bapak menjadi wakil presiden. Pertanyaan saya Bapak, mungkin ada sangkut pautnya yang pertanyaan yang kedua tadi. Masalah Bapak pernah bilang tentang honor guru ngaji Pak. Kami di desa mungkin ada beberapa para kiai belum mendapatkan itu Pak. Mohon ada peraturan jika Bapak nanti jadi wakil presiden, ada peraturan presiden Pak yang jelas dan dan jangan sampai dipersulit Pak, karena guru-guru ngaji terkadang mau dapat honor sampai ngantri 5 kilo Pak. Nah sampai itu. Jadi saya mohon nanti Bapak ketika menjadi presiden, wakil presiden, peraturan itu yang jelas, yang mudah dibaca oleh semua pihak. Kalaupun itu ada dari ADD dan lain sebagainya, mohon bisa dibaca pun oleh kepala desanya juga. Karena ketika itu tidak hanya bisa membaca sebagian orang, kadang-kadang guru ngaji hanya bisa menontonnya saja. Padahal dalam mencerdaskan anak-anak bangsa itu adalah garda terdepannya adalah guru ngaji yang suka memberikan pendidikan setiap ba'da maghrib. Mohon itu Pak diperhatikan, karena saya yakin program Bapak itu tentang kemajuan guru ngaji, yakin membawa Bapak menjadi nomor 2 di Republik Indonesia ini, yakin, hakul yakin. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan ini yakin Bapak menjadi wakil presiden dan kedepannya menjadi presiden. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hamdan Hayatami, asli dari Cidahu Pak. Dan terakhir Bapak nanti ketika jadi presiden, tolong datang juga ke Cidahu Pak. Pondok Pesantren Sadiatul Rahman Ajaidi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, dari 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah bisa wakil presiden mengintervensi kebijakan-kebijakan presiden? Yang kedua, kebijakan-kebijakan presiden ataupun wakil presiden terhadap pondok pesantren yang kecil yang belum maju. Dan yang ketiga tentang mengenai honor guru ngaji. Baik, akan kita dengarkan jawaban langsung dari Profesor Mahfud MD. Padanya disilahkan. Yang dari kota Sukabumi siapa namanya tadi? Asep Hamdun. Asep Hamdun. Bukan Dedi Hamdun ya. Baik, Bapak Asep Hamdun dari Sukabumi, kemudian Bapak Adi Ismail dari Cianjur, kemudian Bapak Ahmad Hamdani dari Cidahu, Kabupaten Sukabumi. 3 kabupaten. Dan dari pesantren-pesantrennya. Apa bisa Wapres itu mengintervensi kebijakan presiden? Tidak bisa, tidak boleh. Presiden itu punya kebijakan sebagai presiden. Dan kebijakan itu tentu semua kebijakan yang sah. Kebijakan itu kan pilihan alternatif apa yang dilakukan. Nah, itu tidak boleh diintervensi oleh wakil presiden. Tetapi wakil presiden itu boleh diberi tugas atau minta tugas untuk melaksanakan kebijakan itu secara khusus. Misalnya dulu Pak Yusuf Kalla itu khusus masalah ekonomi dia semua yang nyelesain. Bapak Umar Wirahadi Kusuma, Wapres dari Jawa Barat dulu, dia menjadi wakil presiden dengan tugas menangani masalah wasbang, pengawasan pembangunan. Jadi bisa presiden, kebijakannya tetap presiden, lalu kamu saya tugasin ini, kerjakan, kalau ada sesuatu konsultasikan dengan saya. Bisa, jadi presiden itu efektif. Loh Pak, presiden itu kan memang menjadi cadangan karena pembantu presiden. Enggak. Saudara, kalau hanya karena pembantu presiden lalu dijadikan ban serep, semua menteri itu pembantu presiden, kok bukan ban serep? Coba baca pasal 17, presiden dibantu oleh menteri negara, dibantu. Jadi menteri itu bantu presiden, tapi bekerja, punya grip, punya portofolio. Sama, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Kan sama pembantu, cuma bedanya kalau wapres itu satu paket pemilu, kalau menteri itu hak prerogatif presiden.
Jadi tergantung pada presidennya saja mau memberi kewenangan atau tidak, atau hanya menjadi seremoni gunting pita saja. Tapi boleh ya, dalam sejarah Bung Hatta, Bung Karno itu berbagi tugas dengan baik tuh. Sampai akhirnya di tahun 50-an keduanya beda pendapat politik, Bung Hatta keluar dari kabinet, mengundurkan diri dia. Tapi coba dari tahun 45 sampai beberapa tahun kemudian berdua terus. Bung Karno bagian apa? Mengambil keputusan-keputusan politik yang tegas. Bung Hatta administratornya, apa yang dikatakan Bung Karno itu harus dilaksanakan, dibuat kebijakannya oleh Bung Hatta, diumumkan ke rakyat. Nah itu sama, tidak ada apa namanya istilah ban serep itu muncul dari praktek yang pernah ada. Tetapi tidak semua praktek yang pernah ada itu ban serep. Tidak, itu hanya muncul aja disebut ban serep. Karena dulu zaman Pak Harto orang menyebutnya ban serep, padahal tidak juga. Itu ada tugas wasbanknya. Cuma maksudnya serep itu kalau presiden berhalangan, itu yang disebut serep, bukan tugas sehari-hari. Serep itu kalau presiden mangkat atau berhalangan maka kedudukannya diganti oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Itu ada yang disebut ban serep. Tapi kalau tugas sehari-harinya enggak. Harus paham ban serep itu serep kalau mati atau berhalangan tetap. Gitu loh. Kemudian Pak Ade Ismail, supaya ada kebijakan yang berpihak kepada pesantren. Saudara, sebenarnya negara ini sudah membuka pintu bagi pesantren ya sejak lama. Jadi begini, saya cerita nih. Indonesia merdeka, pesantren itu tidak bisa menjadi pejabat. Indonesia merdeka, padahal yang berjuang tuh rakyat bersama pesantren, bersama santri, bersama ulama. Begitu merdeka, mau jadi pejabat nggak bisa. Kenapa? Pesantren itu nggak punya ijazah. Sehingga loh, kami yang berjuang kok kami tidak bisa jadi jenderal, kok kami tidak bisa jadi kolonel, marah. Kiai-kiai itu kemudian ada ya sudah, kita kembali ke pesantren mendidik anak-anak. Tapi yang marah, loh saya yang berjuang kok tidak dapat apa? Yang marah berontak, maka lahir DITII. Loh dulu saya yang berjuang kok, lahir. Tapi yang lain mendirikan, melanjutkan pendidikan, sudah kembali ke pesantren, pokoknya Indonesia merdeka. Sudah, kita siapkan kader-kader nanti yang terus berjuang menjaga negara. Nah dalam keadaan gitu, orang pesantren itu tidak bisa masuk sekolah, tidak bisa menjadi pejabat. Karena itu maka ada seorang tokoh pesantren pada tahun 1951, yaitu Menteri Agama Wahid Hasyim. Menteri Agama Wahid Hasyim itu karena melihat pesantren pintar-pintar kok nggak bisa jadi pegawai negeri, ya kenapa? Lalu dia mengundang Menteri Pendidikan dan Pengajaran, namanya Bahdar Johan. Yuk ketemu kita, dibuat surat keputusan bersama. Anak pesantren lulusan ibtidaiyah harus dihargai sama dengan SD negeri. Lulusan sanawiyah harus disamakan dengan SMP negeri. Lulusan aliyah harus disamakan dengan SMA negeri, itu keputusannya. Sehingga sejak itu anak santri itu lalu masuk ke sekolah-sekolah negeri. Tahun 60-an, tahun 65 itu banyak lagi anak pesantren yang sudah menjadi sarjana muda dari universitas. Antara lain yang namanya terkenal itu Profesor Sidi Ghazalba. Profesor Sidi Ghazalba itu sekarang menjadi dosen di Universitas Malaya. Nama aslinya tuh dia Ghazali. Lulusan pesantren Ghazali, lalu lulus BA, sarjana muda. Ghazali BA. Pergi ke Malaysia jadi dosen, naik-naik. Jadi BA-nya itu dicoret menjadi Ghazalba, Ghazali BA. Bukunya banyak, masalah kebudayaan Islam tuh. Itu dari pesantren di Indonesia di Ghazalba, Ghazali BA. Jadi tahun 60-an tuh baru berhasil melahirkan BA. Tahun 70-an lahir sarjana-sarjana. Tahun 80-an generasi saya sudah mulai lahir master-master.
Saya menjadi master tahun 85. Masuk ke master. Magister namanya. FIP itu kan. Magister Ilmu Politik. Tahun 90-an, doktor. Nah, orang yang pada tahun 70-an itu masuk, sudah boleh menjadi pegawai negeri dari pesantren itu terus naik pelan-pelan sampai akhirnya di tahun 90 itu sudah duduk di eselon 1 dan 2. Nah, disitulah pesantren itu udah masuk ke kantor-kantor pemerintah. Lalu di sana mendirikan masjid taklim, bertemu sesama Islam, mendirikan masjid taklim, pengajian tiap Rabu, pengajian tiap malam Jumat. Kemudian mereka ada yang kemudian jadi menteri, mendirikan masjid. Nah, itu pesantren. Jadi jangan dibilang pesantren itu terbelakang, enggak. Pemerintah sudah membuat kebijakan sejak tahun 51. Nah, lalu sesudah itu diberi akreditasi. Pesantren kamu boleh mendirikan MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, boleh mendirikan Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN di pesantren tuh. Boleh. Kalau tidak mendirikan negeri, swasta, tapi nanti ijazahnya disamakan sama. Itu orang yang hebat. Seperti siapa? Saiful Mujani itu ya, yang ahli riset itu, yang ahli survei itu, tokoh survei pertama di Indonesia kan Saiful Mujani. Itu lulusan pondok pesantren Matlaul Anwar. Sekarang jadi profesor. Jadi pesantren itu udah punya pintu untuk masuk. Nah, kemudian, saudara, kebijakan pemerintah yang lain membuat undang-undang pesantren, membuat hari santri. Itu semua perjuangan dari waktu-waktu berjalan. Nah, ke depannya kita tambah lagi. Guru-guru di pesantren itu digaji. Gitu. Jadi dari waktu ke waktu tambah. Saya bilang begini loh, saya ini lulusan madrasah. Jadi pejabat tinggi, gajinya besar. Masa yang guru saya, guru madrasah itu nggak digaji? Kan gitu aja pikirannya. Oh, mereka itu sudah mendidik orang banyak jadi orang hebat-hebat. Ya kita carikanlah dana. Pak, aturannya enggak begitu. Aturannya bisa diubah. Kan bilang, Pak, itu ada dana pesantren 1,28 triliun dana abadinya. Tapi itu hanya boleh dipakai oleh orang yang bisa berbahasa Inggris. Bisa diubah, boleh dipakai oleh yang berbahasa Arab. Kenapa memang? Kan boleh. Peraturan kan bisa kita ubah. Yang berbahasa Arab kalau dari pesantren. Itu kan pikirannya ketika orang mau nyekolahkan ke Eropa dan Amerika. Kalau mau ke Timur Tengah kan bahasa Arab syaratnya. Peraturan itu kan kesepakatan. Kesepakatan pejabat pada saat menjabat dengan pejabat-pejabat lain. Kan itu aja. Makanya orang berebut kekuasaan itu, ikut pemilu ini, untuk ikut membuat kesepakatan baru sebenarnya. Kebijakan baru itu dibuat, wah kalau saya menang pemilu, saya buat kebijakan. Kalau saya menang sedikit, saya bisa nyumbang sedikit kebijakan. Kan gitu. Nah, itulah demokrasi. Gitu. Kita atur ke depan. Bahkan saudara mungkin tidak banyak memperhatikan. Dulu saya membatalkan sebuah undang-undang yang sangat mengancam bagi pesantren tapi orang tidak tahu. Itu namanya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, Undang-Undang BHP. Ini undang-undang ini bagus karena banyak universitas itu tidak punya badan hukum, universitas swasta itu. Sehingga dia cari uang kemana-mana tidak dipertanggungjawabkan. Ada sekolah swasta besar gitu milik yayasan apa tidak dipertanggungjawabkan. Masa dibuat undang-undang BHP, Badan Hukum Pendidikan, yang menyatakan setiap lembaga pendidikan harus berbentuk badan hukum. Setiap lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum harus melaporkan pengelolaan keuangannya kepada negara melalui audit setiap tahun. Setiap lembaga pendidikan yang tidak memenuhi standar pelaporan negara, maka dia bisa dibekukan, bisa dibubarkan, bisa diperingatkan. Nah, coba. Badan Hukum Pendidikan. Di situ di pengertiannya yang dimaksud badan hukum pendidikan mencakup SD, universitas, ini pondok pesantren dan sebagainya. Disebut. Saudara, wah ini bagus kata orang. Iya bagus. Tapi saudara tahu enggak bahwa pesantren-pesantren itu tidak punya pembukuan keuangan pada umumnya. Karena apa?
Biasanya itu uang pribadi dibangun, bukan milik institusi. Saya jadi kiai, misalnya, ya, datang ke sini. Lalu ada orang mau nyumbang, misalnya kepada Kiai Ujang, misalnya. Pak, saya tuh pesantrennya belum jadi ini, saya sumbang semen 5.000 sak gitu. Kan tidak ada bukunya, langsung semuanya jadi. Lalu kalau diperiksa ditanya oleh negara, mana kamu kok bisa punya ini? Tidak ada yang dikasih, ini sedekah. Ada orang salaman ngasih bisyarah nih, lalu dibuat kamar mandi. Ada orang wakaf tanah, ada orang bangunkan gedung. Itu tidak ada pembukuannya. Lah kalau begitu menurut undang-undang BHP, itu pesantren harus dibekukan, tidak boleh beroperasi karena tidak ada pembukuannya yang dipertanggungjawabkan menggunakan uang masyarakat. Nah ada undang-undang begitu, orang senang semua. Saya bawa ke MK, di MK ada orang gugat dari Pekalongan tuh, langsung saya batalkan undang-undang ini sampai sekarang. Kenapa? Saya ini orang pesantren, tahu bahwa pesantren itu tidak pakai pembukuan, tidak pakai akuntan, karena basic kekayaannya itu dari sedekah, wakaf. Kalau wakaf sih bisa sekarang udah bisa dibukukan. Tapi orang per orang itu datang ke rumah, lalu sholat di musolanya. Pejabat atau orang kaya ini merasa tuh kok tempat wudhunya jelek ya, lalu ngembang, tolong tuh diperbaiki tempat wudhu. Nggak ada pembukuannya, pejabatnya yang bayar. Masa mau dibubarkan karena nggak dibukukan? Nggak bisa. Sehingga undang-undang itu saya batalkan. Dan selamat tuh pesantren. Kalau nggak diteliti tuh satu-satu pesantren itu mana tuh kayaknya, dari mana aja. Lalu dituduh korupsi nanti kiainya. Iya kan? Uang dari mana itu kamu? Korupsi. Kan gitu. Kok tidak dibukukan? Ya katakan tidak bisa. Pesantren tidak boleh diperlakukan begitu. Karena saya dulu punya di pesantren ya ikut makan ke rumah kiai. Kalau orang sudah datang bawa oleh-oleh ke kiai ngasih uang gitu. Kan tidak boleh pesantren itu diperlakukan seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga, Pak Aan Hamdani, Cidahu. Pak Hamdan ya, Pak Aan Hamdan. Baik, saya akan jelaskan dulu. Tadi nyebut Bapak berani tuh membongkar kasut 349 triliun. Tapi sekarang ini di musim kampanye itu ada saja orang usil, Pak Mahfud tuh bohong, 349 triliun tidak ada kabarnya, cuma bertengkar di DPR lalu bubar. Enggak, ini berjalan. Waktu di DPR, ingat kan waktu di DPR tidak percaya, Menteri Keuangan bilang tidak. Saya pertemukan adu data, cocok, betul. Ada 349 triliun pencucian uang, betul. Lalu disuruh selesai, kalau gitu DPR tidak akan membentuk pansus, serahkan ke Menko Polhukam untuk menyelesaikan. Nah, saudara, ini berjalan. 349 triliun itu adalah pemberitahuan melalui 300 surat. Artinya kalau dirata-ratakan di situ kan 1,5 triliun kira-kira. Kalau dirata-ratakan di surat itu. Nah 300 surat ini kan tidak bisa diselesaikan sekaligus. Tempatnya berpencar-pencar. Jadi itu diselesaikannya, ada yang diselesaikan KPK, itu sudah 26 triliun. Ada yang diselesaikan kejaksaan, itu sudah 40 sekian triliun. Ada yang si Rafael Alun, itu kan sudah ditangkap orangnya. Kok dibilang tidak ada tindak lanjut? Rafael Alun sudah ditangkap, angin perayatnya sudah ditangkap, Gayus sudah ditindak lebih dulu. Itu semua tuh bagian dari tindak pencucian uang itu. Jadi sampai sekarang ini berjalan. Dan sekarang yang sedang berjalan itu yang 189 triliun yang dilakukan oleh seorang pengusaha bernama SB. 189 triliun pencucian uang. Sekarang kita bidik menjadi tersangka dari kasus ini. Jadi tidak ada yang berhenti. Itu berjalan. Ini kalau ada wartawan, tulis. Itu berjalan, 349 triliun itu. Ada yang sudah selesai, ada yang berpencar-pencar di Makassar, di Jogja, di mana-mana, Surabaya.
Kemudian ada yang masih dalam penyidikan. Artinya tindak pidananya itu sudah ada, tinggal sekarang pembuktiannya. Melibatkan SB. Nah SB-nya tuh sakit-sakitan sekarang. Sejak itu dibongkar kan. Dipanggil sakit gitu. Nah, saudara, tadi soal guru ngaji saya kira sudah saya jawab tadi ya. Pertanyaannya sama. Saya ucapkan terima kasih dan saya kira waktunya. Tapi terserah aja dah ya. Sudah beres, Pak. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.